Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa ngaji bareng lagi ini, Pak Muji. Ngaji bareng yang ke-8 insya Allah. Di ngaji bareng ini, Alhamdulillah kita bisa menghadirkan narasumber Pak Muji Santosa. Sehat selalu Pak Muji. Ya, alhamdulillah. Lihat di pastinya wajah-wajah dari peserta ini ceria Pak Muji. Alhamdulillah THR cair hari ini gitu kan. Dan mudah-mudadan juga THR-nya itu menjadi berkah untuk yang lain gitu Pak Muji untuk dibelanjakan gitu kan. Bapak Ibu semuanya, Pak Muji hari ini akan menyampaikan terkait dengan pengendalian kontrak. Silakan nanti kita diskusi. Dalam ngaji pengadaan ini bukan hanya ngaji pasal dan ayat, maka nanti Pak Muji bisa menyampaikan ijtihad Pak Muji, ijtihad yang terbaik di dalam pengendalian kontrak sehingga nanti didapatkan output yang terbaik gitu kan di dalam pengadaan barang jasa. Nanti Bapak Ibu kalau mau menyampaikan pertanyaan silakan tekan tombol raise hand atau nanti silakan ditulis di chat Zoom, nanti akan kita diskusikan bareng Pak Muji Santosa. Acara kita secukupnya atau biasanya mungkin nanti kalau seru bisa sampai jam 11. Untuk selanjutnya mohon Pak Muji untuk menyampaikan materi terkait dengan pengendalian kontrak. Silakan Pak Muji. Terima kasih Pak Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Kabak UKBJ, Bapak Mukhlis Esseni, Bapak Ibu para pejabat, pegawai di lingkungan Pemko Kediri, dan maupun Bapak Ibu yang di luar Pemda, di luar Pemko Kediri. Hari ini kita alhamdulillah akan diskusi mengenai pengendalian kontrak. Ya, pengendalian kontrak ini sering-sering kurang kita bahas. Yang sering dibahas adalah masalah bagaimana penyiapan tender dan sebagainya. Jadi kalau boleh dikata 80% diskusi kita selama ini bagaimana tender yang baik. Bagaimana mengendalikan kontrak yang memadai itu kurang dilakukan. Itu yang perlu kita lakukan. Kita perlu melakukan pengendalian kontrak agar kegiatan kita dapat tercapai, ya tidak ada masalah dan sebagainya. Baik, bisa digeser Pak Mukhlis. Next. Ya. Jadi dalam mengendalikan kontrak ini peran PPK sangat dominan ya. Peran PPK sangat dominan, yaitu PPK perlu keras mengendalikan kontrak. Ini sikap kita sebagai PPK harus keras mengendalikan kontrak. Kalau kita keras, dunia akan lunak pada kita. Tapi kalau kita lunak, dunia akan keras pada kita. Ya, dunia keras pada kita siapa itu mungkin auditor, mungkin LSM, mungkin APA dan sebagainya. Tapi kalau kita keras menjalankan kontrak, dunia akan lunak pada kita. Ya, auditor akan memahami, LSM memahami juga, auditor, APH dan sebagainya memahami. Seperti itulah. Ya, tapi keras ini maksudnya dalam sikap. Tapi dalam komunikasi kita harus smart lah. Dalam komunikasi kita harus dalam komunikasi yang baik gitu ya. Jangan langsung kita bersikap keras dalam komunikasi, tapi dalam sikap kita harus keras. Ya. Masalah pengendalian kontrak ini kalau kita tidak mampu ya, ketidakmampuan mengendalikan kontrak itu biasanya akan dialihkan dengan banyak mempersyaratkan dalam dokumen pemilihan. Harus punya surat dukungan, harus punya rekening uang sekian dan sebagainya. Harus punya alat sekian dan sebagainya. Harus punya tenaga kerja sekian dan sebagainya. Karena apa? Kita tidak mampu mengendalikan kontrak. Hari ini tender kan dibuat relaksasi, dibuat mudah. Asal dia menyampaikan data di dalam tender, ya dia bisa lulus. Ya. Yang lulus tadi, ketika penyidiknya baik, mudah-mudahan akan baik kontrak kita. Ketika penyidiknya baik, kontrak tidak dikendalikan,
bisa juga kontrak kita berantakan. Apalagi kalau perizinannya tidak baik, tidak kita kendalikan, semakin berantakan kontrak kita. Masalah pengendalian kontrak itu tergantung juga terhadap kompetensi kita. Jadi ketidakmampuan itu terjadi karena kita kurang kompetensi. Ya, mungkin kurang pernah mempelajari kontrak, kurang ikut pelatihan dan sebagainya. Ya, kesempatan inilah sebagai sarannya baik kita diskusi di pagi hari ini untuk memahami meningkatkan kompetensi kita. Dan berikutnya mungkin juga karena kurang pengalaman. Mungkin rumah sakit tidak pernah membangun gedung tinggi, tidak pernah membangun gedung besar. Sekali-sekalinya jadi PPK. Ini artinya kan hanya sekali-sekali saja dalam hidupnya dia menjadi PPK. Itu namanya kurang pengalaman. Tapi hal itu, ya kurang kompetensi, kurang pengalaman, itu bisa dilakukan yang namanya apa? Mitigasi risiko. Jadi risikonya bisa diantisipasi, bisa dicegah supaya tidak terjadi. Ya, jadi kita bagaimana supaya tidak terjadi risiko dalam berkontrak ini. Lanjut. Ya. Kapan dimulai pengendalian kontrak itu? Kapan pengendalian kontrak itu perlu dilakukan? Kapan dimulainya? Itu harus sudah dimulai ketika menyusun anggaran. Ketika menyusun anggaran, kita harus membagi-bagi anggaran itu ada namanya administrasi kegiatan. Administrasi kegiatan untuk apa itu? Untuk rapat, biaya rapat, konsumsi rapat, honor rapat, SPBD, ya, ATK dan sebagainya. Ini administrasi kegiatan. Jangan lupa. Berikutnya perencanaan, ya, konsultan perencana dan sebagainya untuk pelaksanaannya sendiri dan untuk pengawasan. Jadi jangan sampai lupa bahwa pengendalian kontrak itu perlu dilakukan sejak menyusun anggaran, terutama mengenai administrasi kegiatan ini. Ya kalau kita nggak punya SPBD untuk koordinasi dengan BPKP, koordinasi dengan LKPP dan sebagainya akan susah ini, akan sulit kita akan mengendalikan. Berikutnya sekarang eranya mengenai keselamatan konstruksi. Jadi ada sistem manajemen keselamatan konstruksi. Berarti kita harus menganggarkan dalam anggaran kita tersedianya juga sistem manajemen keselamatan konstruksi. Berikutnya hari ini gencar penggunaan PDN, produksi dalam negeri, maupun TKDN, tingkat komponen dalam negeri. PDN, TKDN ini kan cenderung mahal. Jadi kalau kita berpikir dengan pengadaan sekarang, maka tidak akan terbeli nih. Kalau masih dengan anggaran yang biasanya itu, karena anggaran biasanya ya masih mengabaikan TKDN. Jadi kalau kita akan mengintensifkan TKDN, berarti kita perlu memikirkan anggarannya juga, sehingga pengadaan kita akan tercapai, sehingga kontrak kita akan tercapai, kontrak memadai dengan TKDN-nya. Jadi pengendalian kontrak itu dimulai apa? Dimulai kapan? Sejak menyusun anggarannya. Berikutnya yang terutama dalam pengendalian kontrak ini adalah bagaimana membuat kontrak yang baik. Bagaimana membuat kontrak yang baik itu dimulai dari mana? Rancangan kontrak. Jadi rancangan kontrak itu harus kita tulis bagaimana nanti kontrak itu bisa berjalan baik. Jadi sebelum ditenderkan kita sudah punya rancangan kontrak yang baik. Sebelum di pengadaan langsungkan kita sudah punya rancangan kontrak yang baik. Sebelum transaksi katalog kita sudah punya rancangan kontrak yang baik. Di rancangan kontrak itu kita bisa menuliskan mitigasi risiko. Ya kalau kontrak ini berjalan di semester yang kedua di suatu tahun anggaran, maka kita mungkin tidak perlulah memberi uang muka. Berikutnya kalau kerjanya harus terima semuanya, ya denda keterlambatan dari nilai kontrak dan seterusnya. Itulah menggambarkan mitigasi risiko. Berikutnya rancangan kontrak juga harus bisa menggambarkan value for money. Jadi kontrak ini kalau bisa jangan berakhir Desember. Kontrak ini kalau bisa berakhir November saja. Ya. Selama ini kontrak kita banyak yang berakhir Desember, 30 Desember, 31 Desember. Nanti nggak tercapai. Terlambat dan sebagainya. Pemberian kesempatan dan sebagainya, kritis dan sebagainya. Jadi kita harus memikirkan value for money sehingga nanti kalau diterima pun karena kontraknya sudah injury time ya tidak bermutu ya. Kualitasnya ancur-ancuran dan sebagainya. Maka kontrak itu harus dipikirkan value for money-nya, pekerjaan yang diterima itu berkualitas. Ya, maka kontrak itu jangan injury time, jangan mepet. Kalau bisa, ya sebelum Oktober sudah selesailah kontrak-kontrak itu. Sebelum November, jangan sampai kontrak itu berakhir Desember. Berikutnya, kalau kontrak itu memang untuk cleaning service, pengadaan bandwidth, ya memang harus berakhir Desember. Tapi yang lain harus bisa diatur lah. Jangan di bulan Desember kita sibuk ngejar-ngejar kontrak.
Di bulan Desember ya liburan aja. Kalau nggak mau liburan, siapkan anggaran 2024. Oke, next. Ya. Jadi kita harus memastikan rancangan kontrak kita. Memastikan rancangan kontrak kita banyak yang harus kita lakukan. Pertama, jenis kontrak. Jenis kontrak yang cenderung kita pilih kontrak lamsam. Kontrak lamsam. Kontrak lamsam boleh digunakan ketika kerjaannya sederhana, nggak banyak perubahan. Ya, nggak banyak perubahan. Tapi kalau kontrak itu masih banyak perubahan, kemauan dari PPK nanti di tengah jalan di pelaksanaan kontrak masih ada perubahan, jangan gunakan kontrak lamsam. Atau dari sisi penyedia mungkin tidak bisa memenuhi nanti, perlu perubahan-perubahan, ya maka jangan gunakan kontrak lamsam. Kontrak lamsam boleh berubah nggak? Kontrak lamsam boleh berubah, tapi kalau berubah kan perlu dipikirkan bagaimana mengubahnya. Kontrak lamsam tidak sederhana, tidak gampang ya. Lebih mudah adalah kontrak harga satuan. Jadi pilihlah kontrak harga satuan. Kalau untuk bangunan konstruksi ya mungkin pilihlah kontrak gabungan, harga satuan atau lamsam. Harga satuan. Jadi banyak-banyaklah kita milih kontrak harga satuan. Untuk gedung, kontrak harga satuan dan lamsam. Tapi ada kontrak-kontrak tertentu juga yang memang lamsam. Contoh kontrak untuk konsultan perencana, perancangan, yaitu harus lamsam. Karena yang kita minta adalah tercapainya sub-sub output. Tercapainya sub-sub output. Ya, atau output, maka jenis kontraknya adalah lamsam. Berikutnya, ya, apakah kita perlu memberi uang muka? Ya, kalau kerjaannya ini akan menimbulkan kritis dan sebagainya, apalagi di semester kedua, ya jangan diberi uang muka. Pak, tapi ini untuk usaha kecil, bisa nggak diberikan uang muka? Ya, kalau usaha kecil, Bapak Ibu bisa menilai lah, apakah perlu diberi uang muka atau tidak. Ya, kalau dia satu kota, orangnya baik, ya bisalah diberi uang muka. Tetapi kalau akan membuat masalah, ya jangan diberi uang muka. Berikutnya, denda keterlambatan. Denda keterlambatan ini akan memotivasi penyedia untuk cepat selesai atau malah terlambat. Jadi untuk kerjaan konstruksi, yang contohnya harus diterima semua, harus ada peresmiannya, harus selesai semua, maka denda keterlambatan itu akan dibuat dalam nilai kontrak, bukan dari bagian kontrak, bukan dari sisa kontrak. Jadi kita jangan nulis dari sisa kontrak, ya, nulis saja dari nilai kontrak. Boleh nggak dari bagian kontrak? Kalau ini bangun 2 gedung, gedung A sama gedung B, boleh dari bagian gedung A atau gedung B gitu ya. Jadi kalau dari bagian harus jelas bagian itu yang mana. Itu harus tertulis dalam rancangan kontrak. Tetapi daripada repot ya udahlah, denda itu dari nilai kontrak saja agar ini memotivasi penyedia tidak terlambat. Berikutnya, waktu pelaksanaan. Ya, waktu pelaksanaan jangan terlalu longgar. Kita harus mengkirakan waktu pelaksanaan itu yang efisien, yang optimal, sehingga kontrak nanti nggak terlambat. Ya, waktu pelaksanaan jangan lama-lama lah, sesuai dengan sewajarnya saja lah. Kalau bisa dipercepatlah waktu pelaksanaan ditulis kontrak. Misalkan kebutuhan non gedung 150 hari, tolong dihitung-hitung lagi lah, bisa nggak selesai dalam 120 hari. Jadi kita review dari 150 hari menjadi 120 hari. Kita sudah hemat 30 hari. Berikutnya, mengenai waktu pelaksanaan. Kita ingatkan kembali, jangan sering memilih kontrak berakhir 31 Desember ya. Kecuali kalau kontrak itu kontrak cleaning service, pengadaan BN internet, bolehlah berakhir 31 Desember. Tapi kalau kontrak yang lain, usahakan selesailah paling lambat November. Selesailah kalau paling lambat Oktober saja. Nah, sehingga bulan November tinggal pertanggungjawaban keuangan, bulan Desember menyiapkan anggaran tahun depan. Nah, jadi kita melaksanakan kontrak itu enak, nggak tersiksa. Ya. Jadi hari ini kita diberi pilihan, apakah kita termasuk orang yang disiksa oleh peraturan, ataukah kita menikmati peraturan. Jadi peraturan itu ya jangan menyiksa kita. Kita harus mengaturnya, memanajemennya. Ya, gitu. Berikutnya mengenai prestasi. Ya, prestasi ya itu adalah menjadi dasar pembayaran. Ya, jadi prestasi harus dihitung kuantitas kualitasnya. Ya, jangan sampai ada lebih pembayaran dan sebagainya. Itu antara lain ya rancangan kontrak yang perlu diperhatikan. Ya, banyak yang perlu diperhatikan dalam rancangan kontrak. Nanti tinggal dicermati aja rancangan kontraknya. Bapak Ibu kalau masih belum paham mengenai rancangan kontrak, nanti bisa koordinasi dengan UKPBJ bagaimana membuat rancangan kontrak yang baik. Jadi rancangan kontrak itu jangan sampai tidak diisi. Isilah. Tapi ketika mengisi tidak sekedar isi, tapi bagaimana mengisi yang
bisa memitigasi risiko, bisa menuju value for money. Lanjut. Ya, risiko kontrak itu apa? Banyak risiko kontrak. Kontrak terlambat. Ya, maka kita cegah. Jangan sampai kontrak itu terlambat. Jangan sampai kontrak terlambat. Maka dibuat apa? Rancangan kontrak. Rancangan kontrak apa itu? Denda keterlambatan dari nilai kontrak. Tidak memberi uang muka. Berakhir Oktober saja. Nah, terus nanti ada di dalam pelaksanaan kontrak ada peninjauan lapangan, harus dipastikan kemampuan penyedia dan peninjauan lapangan. Kemudian dalam rapat persiapan melaksanakan kontrak harus membahas apa? RMPK, rencana mutu kerjaan konstruksi kalau di konstruksi ya. Dan dikendalikan dari waktu ke waktu supaya kontrak jangan sampai terlambat. Berikutnya, kontrak jangan sampai one prestasi. Jangan sampai one prestasi. Maka kontrak dikendalikan dari waktu ke waktu. Prestasi bisa diterima, prestasi bisa terima kalau konstruksi yang sifatnya terpasang. Yang terpasang ini pun harus memenuhi volume dan mutu yang bisa dibayar. Berikutnya, kontrak jangan sampai sengketa. Kontrak jangan sampai sengketa. Maka kita harus menulis di kontraknya, di rancangan kontraknya, jangan sampai multitafsir. Ya, jangan sampai menimbulkan multitafsir. Misalkan denda, ditulis denda keterlambatan dari nilai kontrak atau bagian kontrak. Nah, ini kan multitafsir. Nggak ditegaskan dari nilai kontrak atau dari bagian kontrak. Itu akan menimbulkan sengketa. Ya, jangan sampai kontrak itu sengketa, maka kita harus bersihkan kontrak, rancangan kontrak kita dari sifatnya yang multitafsir. Berikutnya, kontrak jangan sampai terjadi kerugian negara. Ya, kontrak dibayar aja lah sesuai yang tadi yang terpasang, yang memenuhi kuantitas dan mutu. Jangan dibayar lebih. Dibayar lunas. Karena apa? Tahun anggaran depan sudah tidak di anggaran lagi. Padahal pekerjaan belum selesai semuanya. Nah, itu kan bisa jadi masalah kalau ternyata memang nggak selesai. Kerugian negara. Jadi jangan sampai kita melakukan pembayaran lebih kerugian negara. Atau pembayaran nggak sesuai spek. Ya, itu menimbulkan kerugian negara. Berikutnya, dalam pelaksanaan kontrak tidak boleh terjadi namanya tipikor, tindak pidana korupsi. Kontrak ini terjadi karena apa? Pengaturan, intervensi, atau kita terima uang, terima suap, dan sebagainya. Risiko-risiko ini sebaiknya jangan kita terima. Maka harus kita cegah, harus kita hindari. Dicegah, dihindari dengan apa? Dengan perencanaan dan pengendalian yang memadai. Lanjut. Ya. Jadi mitigasi risiko itu harus kita punyai. Jadi kita jangan tangan kosongan saja dalam melaksanakan pengadaan. Kita jangan tangan kosong dalam melaksanakan kontrak. Pertama, mitigasi itu dalam bentuk apa? Transfer risk, transfer risiko. Risiko itu kalau bisa ditransfer. Ditransfer ke siapa? Ditransfer pada konsultan pengawas. Maka konsultan pengawas lah yang harus mengawasi, membuat catatan, ya, menyetujui, ya, mencatat bagaimana cuaca hari itu, bagaimana barang-barang yang datang di lokasi, siapa tenaga kerja yang ada. Berikutnya, konsultan pengawas kalau kerjanya selesai 100%, konstruksinya selesai 100%, ya, pekerjaan konstruksinya 100%, maka konsultan pengawas agar dibayar 90%. Konsultan pengawas agar dibayar 90%. Ketika dia ngawasi, sudah selesai yang diawasi. Pekerjaan fisiknya sudah selesai 100%. Berikutnya, konsultan pengawas agar membuat namanya program mutu. Program mutu untuk apa? Masa pemeliharaan. Konsultan pengawas, Anda sudah mengawasi gedungnya 100%, sekarang kamu sampaikan program mutu. Nah, program mutu tadi yang buat konsultan pengawas, kita review, kita kaji. Ternyata dia akan mengawasi sekali dalam masa pemeliharaan. Nah, itu nggak boleh. Ya, masa pemeliharaan berapa ini? 6 bulan. Masa pemeliharaan 6 bulan ya. Tapi saya sarankan ya masa pemeliharaan gedung itu 12 bulan saja lah. 12 bulan. Ya. Masa dia harus mengawasi dalam masa pemeliharaan sekali. Bahkan hari ini masih banyak konsultan pengawas yang tidak mengawasi dalam masa pemeliharaan. Selesai, gedung selesai, selesailah konsultan pengawas. Jadi konsultan pengawas pertama, dia harus membuat program mutu.
Dalam program mutu kita baca apa yang dia akan lakukan dalam masa pemeliharaan. Ternyata dia akan melakukan masa pemeliharaan ngawasi sekali saja. Oh, nggak bisa. Kamu harus ngawasi seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Nanti kamu catat di sana mana yang bocor, retak dan sebagainya. Laporkan ada PPK-nya, laporan dan kontraktornya itu untuk diperbaiki. Nah, seperti itu yang harus dilakukan oleh konsultan pengawas. Jadi PPK bukan yang mengecek-ngecek dalam masa pemeliharaan. PPK itu tugasnya apa? Nyuruh-nyuruh aja. Nyuruh-nyuruh ada konsultan pengawasnya. Dan kalau pengawasnya nggak melakukan, ya marah-marah. Ya, tugas PPK itu 2 aja, nyuruh-nyuruh dan marah-marah. Ada konsultan pengawasnya. Jadi bukan kita yang sibuk. Nah, bukan PPK yang sibuk adalah konsultan pengawas yang dibayarkan dia. Nah, maka kalau selesai masa pemeliharaan, konsultan pengawas dibayar 10%. Masalahnya konsultan pengawas sering protes, Pak, 10% aja kok kami harus ngawasi 6 bulan dan sebagainya. Ya itu memang harus dilakukan. Ya kalau Anda nggak mau jadi konsultan pengawas, ya jangan menjadi konsultan pengawas lah. Berikutnya, avoid risk, menghindari risiko. Ya, jadi PPK itu harus bisa memanajemen, mengatur, menghindari risiko. Menghindari risiko ini artinya apa? Bukan tidak melaksanakan pekerjaan, tetapi menghindari risiko tadi kita menerima pekerjaan, membuat kontrak dan sebagainya. Kita bagilah risiko ini dengan siapa? Dengan inspektorat. Ya, inspektorat seperti ini kalau saya bayar terjadi kerugian negara enggak? Ah, itu dengan inspektorat. Atau kita bagi demikian dengan BPKP. BPKP seperti ini terjadi kerugian negara. Terjadi kerugian negara enggak? Atau kita bagi dengan LKPP, minta pendampingan, minta ProBTFS dan sebagainya. Atau kalau masalah-masalah konstruksi kita bagi dengan siapa? Dengan Kementerian PUPR. Seperti itu namanya apa? Menghindari risiko. Kerjaan tetap dilaksanakan, dicapai, ya. Tapi risiko-risiko tadi bukan tanggung sendiri oleh PPK. Termasuk nanti kalau ada pemberian kesempatan, apalagi melewati tahun anggaran, itu jangan keputusannya PPK sendiri. Itu harus minta pendapat terhadap PAKPA-nya. Hari ini banyak PPK bermasalah karena apa? Dia mengambil keputusan sendiri. Harusnya dia harus bisa menghindari risiko dengan membagi risiko kepada siapa? Kepada PPK-nya tadi, kepada PAKPA-nya. Berikutnya mitigasi risiko. Jadi apa ini? Artinya mengantisipasi risiko. Ya, kita nggak ingin di bulan Desember kita dibatasi sama aturan keuangan, kita kita mengalami banyak masalah dengan hujan dan sebagainya, ya, banjir dan sebagainya, maka kita harus bisa mengantisipasi risiko, mitigasi risiko. Kontrak berakhir Oktober sajalah. Bagaimana kontrak bisa dibuat berakhir Oktober, November menyelesaikan pembayarannya, Desember kita nyiapin anggaran 2024. Ini namanya mitigasi risiko. Ya, di sini kita harus juga memperkirakan, menyampaikan kepada penyedia bahwa kita tidak akan memberi pemberian kesempatan dan sebagainya. Kita bisa sampaikan kepada penyedia kontrak berakhir 30 Oktober. Nanti di 5 Oktober kita akan melakukan kunjungan pertama, melakukan pemeriksaan. Nanti tanggal 24 Oktober kita melakukan pemeriksaan. Sehingga sebelum 30 Oktober sudah ada serah terima. Penyedia nggak terlambat dan sebagainya, nggak kena denda dan sebagainya. Itu namanya dimitigasi risiko. Yang keempat, save risk, menerima risiko. Jadi PPK itu akan menerima risiko. Ketika menerima risiko, kita jaga-jaga di sini, jangan sampai kita melakukan perbuatan kerugian negara. Ya. Ketika kerjaan sudah selesai 100%, kerjaan sudah selesai 100%, ya, tapi kita belum sempat meriksanya, konsultan pengawas belum sempat meriksanya, maka jangan dibayar 100%. Walaupun itu sudah berakhir 30 Desember. Nanti saja di Januari atau Februari ada kelonggaran waktu, kita periksa-periksa ya, mana prestasinya. Ya, tapi bagaimana Pak pembayaran tahun berikutnya? Apakah uangnya bisa meluncur ke sana? Ya, uangnya nggak bisa meluncur. Loh, gimana Pak itu? Ya, nggak apa-apa. Pusing Pak, loh begini, apa yang jadi tanggung jawab negara? Apa yang jadi tanggung jawab Pemda? Ya kita serahkan dengan negara sama Pemda. Begitu Anda bayar, tidak punya validasi, nggak punya klarifikasi yang cukup, Anda bayar 100%, maka itu masalah akan menjadi masalah Anda. Anda dikejar sama auditor, sama APH, dan sebagainya, karena Anda membayar 100% tanpa memeriksa yang cukup. Jadi kalau Anda nggak meriksa, kalau Anda nggak sempat meriksa yang cukup, ya sebaiknya ditunda saja.
tahun depan. Tahun depan gimana Pak? Ya nanti diusulkan dalam APBD perubahan. Nanti dibayarlah di bulan apa? Di bulan September dalam APBD perubahan. Ya. Dengan demikian kita tidak menerima risiko dengan APH dan sebagainya. Kalau kita dibangun APH misalkan, loh ini sudah 100%, kok nggak kamu bayar 100% juga? Ya, ya kita tenang aja. Kenapa? Karena cara berpikir APH itu dua. Ada salah, ya kita salah lah mungkin. Yang kedua, terjadi kerugian negara enggak? Belum dibayar kan belum terjadi kerugian negara, ya tenang aja. Kita proses Pak, kita tidak akan menjolimi penyedia lah. Ah, gitu. Itu namanya asset base. Jadi ilmu mitigasi risiko ini harus kita pahami. Ya. Berikutnya, next. Ya, jadi mantra pagi hari ini PPK jangan menjadi Superman. Ya, PPK jangan jadi Superman. PPK harus bisa apa? Mengcreate, membentuk namanya super team. Jadi berdasarkan peraturan LKPP ya, nomor berapa itu? Nomor 12 tahun 2021, PPK bisa membentuk tim. Tim apa? Tim pendukung, staf pendukung. Jadi kegiatan kontrak, administrasi kontrak dan sebagainya, kegiatan untuk rapat dan sebagainya, arsip kegiatan dan sebagainya, yaitu tim pendukung yang membantu PPK. Berikutnya PPK bisa dibantu dengan tim ahli. Tim ahli misalnya tadi ada produk perencanaan. Produk perencanaan sering-sering kan kita terima saja. Itu harus direview. Mungkin PPK nggak bisa mereview, maka dibantu oleh tim ahli. Tim ahli itu siapa? Ya mungkin orang dari Dinas PUPR, mungkin orang dari Kementerian PUPR, mungkin pensiunan PUPR untuk mereview tadi. Atau kita review tadi bantuan kita oleh konsultan. Ya. Maka kerjaan-kerjaan besar kan kita kenal namanya konsultan MK, konsultan manajemen konstruksi. Konsultan manajemen konstruksi inilah yang membantu PPK. Bagaimana membuat KAK konsultan perencana, bagaimana membuat mereview produk perencanaan, bagaimana mengawasi. Nah, ini adalah konsultan MK. Ya, kalau besar, kalau kerjaan kecil-kecil, ya kalau kerjaan kecil nggak paham ya kita bisa lah mencari konsultan perorangan. Berikutnya hari ini LKPP mengembangkan pendampingan kontrak. Jadi kalau Bapak Ibu punya paket-paket besar, ya jangan ditolak. Kalau punya paket-paket kecil tapi itu strategis dan sebagainya, jangan ditolak. Maka kita buat apa? Namanya pendampingan kontrak. Atau istilah lainnya adalah probate advice, pendampingan advice kan nasihat. Nasihat untuk melaksanakan pendampingan gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi PPK kita sebagai PPK hari ini perlu nggak ya punya tim-tim seperti ini? Ya, tim mendukung, tim ahli, konsultan, pendampingan dan sebagainya. Ya, next berikutnya. Ya, jadi penilaian kontrak kita ukurlah dengan ilmu manajemennya 5W1A, 5W1H. Apa itu? Who, what, where, when, why, how. Ya, ini penilaian kontrak. Nah, kita jabarkan. Next, who itu apa? Who adalah siapa-siapa yang terlibat dalam pengendalian kontrak. Pertama PAKPA. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan perubahan anggaran dan sebagainya, minta pada PAKPA. Berikutnya terhadap KAK dan sebagainya, kita bisa mendiskusikan dengan PAKPA. Berikutnya juga, kalau ada pemberian kesempatan, apalagi melewati akhir tahun, Bapak Ibu harus jangan PPK mengambil keputusan sendiri, mendiskusikan dengan PAKPA. Ya. Berikutnya, PAKPA itu perlu diajak rapat lah, kalau memang diperlukan dalam apa PCM, pre-contraction meeting. Barangkali PAKPA punya apa gambaran yang berbeda. Oh, setelah tahu kontrak yang begini, waktunya begini, anggarannya begini, PAKPA minta bagian front office gedung agar memakai marmer. Atau yang marmer diubah, jangan pakai marmer, kita pakai kayu jati dan sebagainya. Nah, supaya kontrak nanti nggak banyak berubah, kita hadirkan PAKPA dalam PCM. Berikutnya yang menilai kontrak, sentralnya adalah PPK. Titik poinnya adalah di PPK. Berikutnya kita bisa minta Pokja Pemilihan untuk mereview kontrak. Ya, Pokja Pemilihan kan sudah berkali-kali dia melihat kontrak. PPK mungkin hanya 1-2 kali. Nah, Pokja Pemilihan bisa membantu. Berikutnya dalam pelaksanaan kontrak perlu ya dibantu oleh tadi jangan jadi Superman ya. Ada staf tim mendukung, ada ahli atau tim ahli, ada konsultan, ada tim RBT, ada pendampingan. Ada juga untuk mencegah masalah
tidak ada kerugian negara, APIP, PPKP ya. Lanjut. Berikutnya what ya. Apa itu? Ruang lingkup kontrak harus jelas. Ya, ruang lingkup kontrak harus jelas. Ya, nanti didetailkan dalam spesifikasinya. Berikutnya pemaketan. Pemaketan jangan sampai tercampur-campur. Contohnya bangun gedung. Bangun gedung di sana ada juga pengadaan meubiler. Ya. Jadi kita gabungkan bangun gedung sama meubilernya. Jadi kontraktor disuruh cari apa? Subkonnya, meubiler dan sebagainya. Ya. Gedungnya jadi, dipasanglah meubiler, meja, kursi, dan mungkin TV. Ya, subkontraktor tadi nagih-nagih ke kita, ya, yang meja, kursi, dan sebagainya. Nah, ini apakah kompetensinya kontraktor, meja dan kursi tadi? Bukan, karena bukan kompetensinya kontraktor, ya jangan disatu paketkan agar dipisah. Jadi pemaketan berdasarkan kompetensi penyedia. Kalau bangun gedung ke kontraktor, meja kursi ke penyedia meja dan kursi. Jadi pemaketan itu harus jelas. Kalau nggak jelas nanti kontrak kita bingung mengendalikannya. Bagaimana pengendaliannya nanti? Lanjut. Berikutnya where, di mana? Ya. Bagaimana pengawasannya? Kalau lokasinya jauh dari tempat kerja kita, ya. Maka kita harus bagaimana mendelegasikan kepada konsultan mengawas, ada kepada siapa yang memegang secara teknis di sana. Terus di mana lokasi serah terima? Ya, apakah di kantor kita ataukah di masing-masing penerima manfaat? Contohnya bangun apa? Pengadaan aspal. Aspal itu diterima di kantornya PUPR ataukah di lokasi bangunan jalannya? Ini harus dijelaskan lokasinya di mana. Berikutnya biaya pengiriman. Nah, ini racing sering terjadi nih. Biaya pengiriman nggak clear. Ya. Ini harus kita pastikan. Berikutnya nanti bagaimana, di mana kuantitasnya. Nah, apalagi kalau pondasi sudah tertimbun dan sebagainya, kita nggak tahu kualitasnya seperti apa pondasi tadi sudah tertimbun. Ya, maka laporan-laporan yang cukup, data dukung yang cukup harus dipenuhi. Berikutnya, kalau lokasinya di sana, bagaimana lalu lintas alat? Akan mengganggu lalu lintas nggak? Ketika mengganggu, akan mengganggu menjadikan keterlambatan kontrak. Berikutnya bagaimana akses masuk lokasi? Ya, ini membawa eskavator dan sebagainya, merusak jembatan enggak, masuk enggak ke jalannya sempit dan sebagainya. Berikutnya bagaimana penerapan keselamatan konstruksi kalau lokasinya di sana? Ya, termasuk apa ini kalau ada COVID dan sebagainya, penerapan itu ya, standar COVID bagaimana? Next. Kapan ya? Ya, kapan ini yang perlu diperhatikan? Kapan menyusun anggaran? Jadi kita harus bisa memasukkan anggaran-anggaran yang memadai. Kapan rancangan kontrak dibuat? Ya, supaya kontrak tadi bisa nanti bisa berlaku menjadi yang baik. Kapan serah terima lapangan? Jadi setelah tanda tangan kontrak nanti ada serah terima lapangan. Hari ini Bapak Ibu sebagai PPK serah terima lapangan kita harus keras. Ya, karena apa? Tendernya mengalami relaksasi. Tendernya mengalami relaksasi. Contoh, alat itu jenisnya paling banyak 6 jenis. Setiap jenis maksimal 3. Misalkan Bapak Ibu butuh dump truck. Ya, dalam tender ketika menyampaikan 3 sudah dianggap lulus 3 ya. Bapak Ibu perlu dump truck untuk penimbunan lokasi, penimbunan tanah lokasi bangun Pusmas. Ini kontraknya 4 bulan. Kalau dikasih 3 dump truck, kapan selesai? Oh, 2 bulan aja itu nimbunnya itu pakai hanya 3. Jadi perlu berapa? Perlu 10. Oh, kalau gitu untuk selesai 2 minggu penimbunan perlu 10 dump truck. Ya. Penyedia kita minta, tolong dong dikasih saya 10 dump truck. Oh, nggak bisa. Saya udah lulus tender itu karena 3. Kalau 10 nggak bisa saya nggak punya. Oh, nggak harus punya sendiri. 10 tadi bisa punya sendiri, bisa sewa. Ya. Wah, nggak bisa, Pak. Itu biayanya tinggi. Loh, kamu bisa nggak ngerjain dalam 2 minggu ini 10 tahun? Kalau nggak bisa, saya kasih kesempatan ini 3 hari. Kalau nggak bisa, kontrak saya putus. Nah, ini PPK harus keras. Keras di sini, karena tendernya mengalami relaksasi. Tapi ketika serah terima lapangan, harus keras. Mana bukti serikat tenaga ahlimu? Mana aslinya serikatnya? Ya, jadi kalau serah terima lapangan, sebenarnya nggak perlu menghadirkan tenaga ahli. Cuma diminta keaslian. Waktu tender kemarin hanya mengisi tenaga ahlinya ini, kelampir mungkin ya apa fotokopi
serikat tenaga ahli. Tapi kalau di sini diminta keasliannya, ya. Jadi di sini PPK harus keras. Ya, kalau PPK nggak bisa keras, bisa dibantulah oleh timnya dan sebagainya. Ya, di sini dalam serah terima lapangan. Berikutnya dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Rapat pelaksanaan kontrak itu penyedia harus menyampaikan apa? RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi. Ya, itu dibahas di situ. Diminta pendapatnya konsultan pengawas, diminta pendapatnya konsultan perencana, diminta pendapatnya tim teknis dan sebagainya. Jadi kita di situ harus diributkan, ribut di awal kontrak, jangan ribut di akhir kontrak, jangan ribut di akhir kontrak, ributlah di awal kontrak. Lebih bagus lagi nggak usah ribut, kita bertindak profesional. Dengan apa? Mengkritisi rencana mutu pelaksanaan kontrak. Berikutnya kontrak dikendalikan dari waktu ke waktu. Dan kita pastikan juga kapan kunjungan satu, kapan kunjungan kedua, ini sebelum kontrak berakhir. Harapannya sudah selesai 100% sebelum kontrak berakhir. Jadi kita tidak memberi peluang adanya keterlambatan. Berikutnya, kapan kontrak berakhir? Sebaiknya jauh-jauh sebelum Desember. Kalau bisa September, kalau bisa Oktober, jangan Desember lah gitu. Kecuali yang memang berakhirnya di sana. Seperti apa? Kontrak cleaning service. Oke, lanjut. Berikutnya pengembalian kontrak ada namanya WAI. Mengapa? Karena nanti ada klaim, ya. Penyedia itu bisa mengklaim. Kenapa ada klaim? Karena kita terlambat memproses SPP, SPM, SP2D terlambat oleh PPK, dibiarkan kita jalan-jalan ke Jakarta dan sebagainya, tagihan-tagihan nggak diproses, penyedia bisa klaim. Wah, ini Pak saya terlambat, Pak. Apa saya perlu tambah biaya dan sebagainya. Ya. Berikutnya, ya kita minta apa? Semula tebalnya 6 cm, kita minta menjadi 8 cm, itu bisa menjadikan klaim. Sebenarnya kontrak bisa menimbulkan kerugian negara, kontrak bisa menimbulkan tindak pidana korupsi, maka kita hati-hati dalam mengendalikan kontrak. Oke, lanjut. Ya. Berikutnya how, bagaimana. Jadi Bapak Ibu, kita melaksanakan kontrak itu bukan sekedar boleh nggak boleh sesuai aturan. Ya, kita melaksanakan kontrak itu bukan sekedar sebolehnya peraturan. Oh, kontrak boleh berakhir 31 Desember. Kontrak boleh berakhir, boleh ditambahi pemberian kesempatan, boleh. Jadi ada aturannya, boleh pemberian kesempatan. Boleh diberi uang muka dan sebagainya. Boleh, ya. Ya. Jadi hidup bukan sekedar sebolehnya peraturan. Tetapi hidup harus sebolehnya peraturan dan sebaiknya. Hidup adalah, ini mantra hari ini juga Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pegang ya. Hidup adalah sebolehnya peraturan. Ya. Dan bagaimana sebaiknya. Jadi kontrak boleh berakhir 31 Desember, sebaiknya kontrak berakhir September saja. Kontrak boleh diberi uang muka, tetapi mungkin sebaiknya tidak diberi uang muka. Nah, gitu ya. Jadi tidak cukup Bapak Ibu memegang hanya peraturan, tetapi juga bagaimana memanajemen, bagaimana mengatur. Jadi kalau hanya Bapak Ibu pegang peraturan saja, Bapak Ibu akan tersiksa. Jadi kita berijtihad membuat solusi-solusi ya, bagaimana kita tidak melanggar peraturan. Kita tidak melanggar peraturan, tetapi kita bagaimana hidup sebaiknya. Kalau kita sebaiknya, maka akan banyak yang bisa kita perbuat. Banyak yang diperbuat. Bahasa Ramadannya itu apa? Ahsanu amala. Di surat Al-Muluk dikatakan di sana kan setiap diri akan diuji waktu yang diberikan ketika hidupnya dan kita matinya, siapa nanti yang paling banyak ahsanu amala, berbuat kebaikan. Jadi kalau kita ngerti ini, kita akan banyak berbuat kebaikan, banyak minta DPA. Tolong dong saya dikasih DPA yang banyak-banyak supaya saya banyak punya kontrak. Nah, supaya saya banyak punya amal gitu maksudnya ya. Tidak usah pakai uang sendiri lah, pakai uangnya Pemda saja kita banyak punya amal. Lanjut. Nah, berikutnya, apakah di tempat bagus sudah melaksanakan itu? Review hasil kerja konsultan perancangan. Jadi hari ini hasil kerja konsultan perancangan, konsultan perencana ya, hasil kerja konsultan perencana itu kita sering terima saja. Sering kita terima saja. Seharusnya kita review. Kita review apa? Ya hasilnya.
Pertama bisa merujuk ada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 bagaimana menerima hasil konsultan berencana. Berikutnya kita review ya RAB-nya, rancangan anggaran biayanya, yaitu yang dibuat atas dasar analisa kesehatan pekerjaan mengacu ada Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022. Di sana dia sudah mengikuti peraturan, membangun kantor camat, nilainya berapa? 20 miliar, 20 miliar kantor camat. Dia isi semennya di sana pakai semen harga satuan kepala daerah. Berapa harga satuan kepala daerah? 70.000. Ya. 70.000 dia masukkan ke situ 70.000. Padahal harga toko berapa? 60.000. Ya kalau 60.000 ya harga toko. Terus ini bangun 20 miliar kantor camat, berapa di semennya? Pak, itu 20 miliar, Pak, semennya 6 miliar, Pak. Loh, kalau beli semen 6 miliar, masa dikasih semen toko? Kalau Anda bangun rumah, perlu semen 6 miliar, masa pakai harga toko? Ya, paling Anda minta diskon. Kalau saya dikasih diskon. Bahkan saya kalau bangun di bulan Ramadan ini kadang dikasih itu roti sama kue kaleng sama sajadah sama tokonya. Walaupun toko itu toko Chinese ya yang ngasih ke saya. Ya, apalagi kalau ini 6 miliar, harusnya yang masuk adalah harga apa? Harga diskon atau harga distributor 6 miliar. Ya, harganya berapa? Harga toko 60.000. Kalau harga diskon ternyata 53.000. Bayangkan Bapak Ibu ya, yang diisi konsultan tadi 70.000. Ternyata kita bisa dapat 53.000. Berapa itu selisihnya? 25%. Nah, maka penyedia nanti akan jatuh-jatuhan harga, nawar di bawah 8%. Masih untung kok di bawah 2%. Karena semen kita adalah semen 25% selisih harganya. Nah, itulah yang harus kita teliti kewajaran harga. Kewajaran harga di RAB yang dibuat oleh konsultan bencana. Karena RAB ini akan menjadi HPS kita. HPS untuk konstruksi nanti. Berikutnya memperhatikan SNI-nya apa, yang mana yang digunakan. Syarat penyediaannya seperti apa kalau kerjaan seperti ini. Ya, kita minta kontraktornya, minta konsultan rencananya untuk membuat syaratnya seperti itu. Peralatan utama berapa yang dibutuhkan, personil manajerial berapa, sudah menerapkan enggak SMKK, ya biaya-biaya SMKK bagaimana, bagaimana yang PDN produk dalam negeri, bagaimana penerapan TKDN, berapa TKDN yang dicapai dari perhitungan konsultan perancangan ini. Berikutnya waktunya, kapan ini selesai? Oh ini Desember, kalau bisa ditariklah, selesailah di Oktober dan sebagainya. Tolong detailkan bagaimana waktu pelaksanaan tender, waktu kontrak dan sebagainya. Nanti peran konsultan perancangan pada saat tender hadir ya, membantu di UKBPJ. Ya, nanti kita minta UKBPJ nyediainlah teh atau kopi di sana untuk konsultan perancangan. Dia yang bantu jawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan masalah keteknisan. Dan konsultan perencana hadir pada saat pembangunan fisik secara berkala saja, ya, pengawasan berkala. Ya ini sudah kita ributkan di awal, ya, ribut pada hasil kerja konsultan perancangan sebelum tender konstruksinya. Lanjut. Nah, ini kita pastikan kembali mengenai pembayaran konsultan perancangan. Jadi pembayarannya konsultan perencana atau konsultan perancangan bukan biaya personil sama non personil. Pembayaran konsultan perancangan adalah bukan biaya personil sama non personil, tetapi pembayarannya atas tercapainya sub output. Nah, inilah sub outputnya. Ya, pertama konsepsi rancangan sebesar 15%, prarancangan 20%, pengembangan rancangan 25%, terus rancangan detail 20%. Jadi selesai dibayar berapa? 80%. Konsultan perancangan kerjanya selesai dibayar 8%. Dibayar ini pun jangan serta-merta dibayar, direview dulu kerjaan konsultan perancangan tadi. Sudah memadai belum kerjanya? Kalau sudah memadai, sudah review, bisa dibayar 80%. Nanti ketika tender, ya dia diminta hadir, nanti dia dibayar 5%. Ketika gedungnya dibangun, dia akan hadir secara berkala setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali atau seminggu sekali, ya dibayarlah selesai 15%. Jadi kalau ada perubahan gambar dan sebagainya, dia yang diminta. Atau ada ketidakjelasan gambar, dia yang menjelaskan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksinya. Jadi
Catatan di sini jangan membayar 100% ya. Catatan di sini apa? Agar direview produk perencanaan. Yang kedua, agar dibayar 8%. Yang ketiga, membayarnya skemanya adalah atas tercapaian sub output, bukan personil sama non personil. Lanjut. Nah, ini Pak Bu ya. Next. Nah, ini tahapan pelaksanaan kontrak kerjaan konstruksi. Tanda tangan kontrak. Siapa yang boleh tanda tangan kontrak? Kalau kerjaan jasa lainnya atau pengadaan barang, gampang lah. Kalau jasa lainnya contohnya hotel. Hotel yang boleh tanda tangan ya direkturnya hotel itu boleh. Boleh juga tenaga tetap yang di front office itu atau manajernya boleh tenaga tetap. Tetapi kalau konstruksi kita harus hati-hati. Yang boleh tanda tangan di konstruksi adalah direktur atau direktur yang namanya ada di akta perusahaan. Ya. Tenaga tetap tidak boleh tanda tangan kontrak. Jadi yang boleh tanda tangan adalah direktur atau direktur yang namanya ada di akta perusahaan tadi. Apalagi pinjam bendera, nggak boleh pinjam bendera. Yang ada tanda tangan. Tanda tangan ini nggak perlu hadir. Tetapi ada beberapa PPK, oh, Pak saya harus hadir Pak, ya silakan hadir. Apalagi kalau ini berisiko, sekalian aja lah difoto, divideokan. Jadi kalau nanti terjadi pinjam bendera, loh Anda dulu yang tanda tangan ini, kenapa kok dipinjam bendera kan? Nah itu Anda kuat. Dokumen Anda yang akan berbicara. Jadi kita hati-hati di tanda tangan kontrak ini. Ketika tanda kontrak ini harus juga memperhatikan masa berlaku SPO ya. Serikat Badan Usaha harus masih berlaku. Kalau nggak berlaku Pak, ini sudah nggak berlaku Pak, tapi saya lagi mengajukan perpanjangan ini Pak, bukti perpanjangan. Nah, berarti dia nggak memenuhi syarat sah kontrak, ya ditolak. Loh, kalau itu Anda nggak bisa. Loh, kan saya udah menang Pak, ya kita batalkan Anda menang, kita tunjuk penjajah berikutnya karena Anda tidak memenuhi lagi untuk tanda tangan kontrak. Nah, kita harus ribut Pak, ribut di awal, jangan ribut di akhir. Berikutnya setelah tanda tangan kontrak ada penyerahan lokasi. Nah, penyerahan lokasi ini Pak memastikan alat, memastikan tenaga kerja, ya, memastikan ini lokasinya, gambar sesuai dan tidak dan sebagainya. Ya. Jadi di sini harus semakin keras ini BPK. Kalau BPK nggak bisa keras ya dibantulah oleh staf pendukung, oleh tim ahli dan sebagainya. Jadi kalau di sini penyedia nggak bisa, ya tolong diganti tuh tenaga kerjanya. Tidak langsung gugur Pak, tidak langsung batal kontrak. Tolong diganti tenaga kerjanya. Alat ini memang apa? Perlunya 10 dump truck. Ya. Anda menang tender menyampaikan 3 dump truck. Harus Anda penuhi 10 nih. Anda nggak harus punya sendiri. Ya bisa sewa. Kalau Anda nggak bisa, saya beri kesempatan 3 hari untuk nyari-nyari sewa sana. Kalau nggak bisa, kontrak ini saya batalkan. Anda saya kasih surat peringatan dan kontrak ini saya batalkan. Jadi jangan sampai ditunggu kontrak habis waktunya. Jadi kinerja penyedia harus dipastikan di sini. Nah, setelah peninjauan lapangan, penyedia harus menyampaikan nanti di PCM. Penyedia setelah peninjauan lapangan tidak ada masalah. Kalau di penyerahan lokasi ada masalah dan sebagainya, yang perlu perubahan kontrak di penyerahan lokasi ini Pak, kita bisa sudah membuat namanya adendum kontrak, perubahan kontrak. Sudah bisa membuat perubahan kontrak. Walaupun belum terbit SPMK, surat perintah mulai kerja. Tetapi kalau nggak ada masalah dan sebagainya, buatlah namanya surat perintah mulai kerja. Ya, jelaskan juga kapan kita harus melakukan PCM, pre-construction meeting, atau bahasa Indonesianya rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Penyedia nanti di PCM Anda sampaikan ya rencana mutu pekerjaan konstruksi. Tentang apa Pak? Tentang waktunya, tahapan-tahapan prestasimu apa saja yang akan kamu capai dalam setiap minggu. Oh, Korva S ya, seperti Korva S. Apalagi kalau Anda bisa membuat dalam bentuk BIM, Building Information apa itu manajemen ya, dan gambar-gambar dan sebagainya. Terus Anda juga nanti presentasikan siapa saja tenaga kerja yang terlibat, alat dan sebagainya di PCM. Nah, dalam PCM ini penyedia presentasi. Kalau dia nggak bisa presentasi, suruh siapa dari perusahaannya yang bisa presentasi. Kalau nggak bisa, ya berarti nggak bisa kerjakan dia presentasinya nggak bisa dia. Nah, di PCM ini disampaikan rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK). RMPK itu bisa diterima kalau itu logis secara keteknisan. Kalau nggak logis, minta diperbaiki. Kalau nggak bisa, ya sudah ditolak. Kalau ditolak, ya nggak jadi kontrak batalkan. Dia aja nggak bisa merencanakan, melaksanakan kegiatan kita.
Nah, ini mengenai selanjutnya pelaksanaan dan seterusnya. Oke, itu catatan saya di awal ya, tentang awal kontrak. Lanjut. Jadi rencana, namanya ada RMK, Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi. Ya. Ini dipresentasikan di mana? Di PCM. RMK bisa diterima, direvisi, ditolak. Ya. Ketika ada perubahan kontrak, Pak, itu juga harus diiringi, Pak, dengan perubahan RMPK. Ketika fisiknya selesai 100%, konstruksinya selesai 100%, penyedia harus juga menyampaikan RMPK untuk masa pemeliharaan. Apa saja yang kamu lakukan dalam masa pemeliharaan? Ya. Saya akan ngecek, Pak. Saya akan memperhatikan temuan dari konsultan pengawas dan sebagainya. Dia membuat RMPK. Ya. Sama RMPK dalam masa pemeliharaan bisa kita terima, bisa kita revisi, bisa kita tolak. Jadi RMPK itu apa? Sebagai alat pengendalian kontrak. Lanjut. Ya, nah ini mengenai kontrak kritis ya. Kontrak kritis. Jadi kita harus memastikan, Bapak Ibu, di kontrak kita ada enggak kalimat-kalimat kontrak kritis? Di konstruksi harus ada itu. Kalimat-kalimat kontrak kritis. Di barang bisa juga digunakan. Di jasa lainnya bisa juga digunakan. Kalimat-kalimat kontrak kritis. Ya. Ini ada 3 tahapan ya. Pertama, periode 1, 0 sampai 70%, kontrak itu nggak boleh terlambat lebih dari 10%. Nggak boleh terlambat 11%, 12%. Kalau itu terjadi, konsultan pengawas harus memberitahu. Ya, nanti kita akan buat namanya rapat pembuktian. Ini kenapa ini terlambat melebihi 10%? Berikutnya periode 2. Seharusnya fisiknya mencapai 7%, 100%, itu nggak boleh terlambat melebihi 6%. Melebihi 5%. Jadi 6% nggak boleh. Periode berikutnya 70-100%, terlambatnya sih kurang dari 5%. Kurang dari 5%, 3% atau 4%, tapi kalau itu dikerjakan akan melampaui tahun anggaran. Nah, ini kritis ini. Ya, lanjut. Nah, jadi ada periode 1, Pak, periode 2, terus periode yang kedua, ini periode ketiga ya. Tapi sama aja. Nanti silakan dibaca. Lanjut aja. Next. Ya, ini contohnya, Pak ya. Ya, kurva S. Prestasinya 100%. Ya, tapi dibagi dulu, Pak. 0 sampai 70% prestasi yang harus dicapai, itu yang warna hijau harus dicapai. Ternyata realisasinya ada yang merah, garis merah. Jadi dia terlambat melebihi 10%. Misalkan harusnya 33%. Ternyata 20%, Pak. Yang hijaunya, Pak, harusnya tanggal sekarang harusnya 33%. Ternyata hari ini realisasi 20%. Artinya terdapat apa? 12%. Nah, itu namanya kritis karena melebihi 10%. Melebihi 10%. Ya. Itu namanya kritis. Kalau saya, Pak, sebagai PK, saya akan minta konsultan pengawas. Konsultan pengawas, tim teknis, pengawas dan tim teknis. Anda harus melaporkan pada saya setiap hari lewat WA. Ya. Lewat WA. Ternyata lewat WA disampaikan, Pak, hari ini prestasi terlambat 6%, Pak. 6%. Maka kalau ada 6% itu, Pak, saya telepon, Pak, kontraktor. Kontraktor, hari ini berapa prestasi harusnya? Hari ini, Pak, harusnya 26, Pak. Terus prestasi Anda berapa hari ini? Loh, Bapak udah dilaporin sama konsultan pengawas? Iya, sudah 20%. Berarti selisih 6% itu terlambat. Kenapa itu? Pak, kontrak kita kan kritis kan melebihi 10%. Kenapa Bapak ribut 6%? Loh, saya kan nggak mau mencapai melebihi 10%. 6% aja sudah saya persoalkan ini. Oke, Pak, saya akan datang besok. Jelaskan aja lewat telepon, nggak usah besok. Saya minta rapat, Pak. Oh, ya udahlah kalau mau memaksa rapat. Akhirnya kita buat rapat besok. Kita buat rapat, akhirnya rapat. Hadir konsultan pengawas, hadir konsultan berencana, hadir tim teknis, hadir BPK. Kita tanya, penyedia, kenapa terlambat 6%? Oh, Pak, saya kan disuruh bangun itu, Pak, puskesmas, ya kan?
Iya, Puskesmas. Itu saya kalau masukkan material Pak pada jam kerja ya pagi sampai jam 4 sore nggak bisa Pak, baru bisa jam 5 sore. Ya, kalau seperti itu Pak terlambat Pak. Oh gitu, oh berarti salah kita dong. Kan bisa lewat pintu belakang, masih dikunci Pak. Nah, mana kuncinya? Nah, buka itu supaya dia bisa masukkan material. Nah, kalau seperti itu kan salah kita itu. Ternyata salah kita. Tetapi kalau itu salahnya dia, sudah kita kasih pintu belakang dan supaya masih terlambat, melebihi 10% itu kritis, maka kita bisa rapat, salah rapat kalau benar, bisa dapat surat peringatan penyediaannya. Next. Ya, berikutnya. Prestasi seharusnya tercapai 70% sampai 100%, yang hijau itu, ternyata prestasinya melebihi 5%, 6%, 7%, itu namanya kritis. Kalau seperti kritis itu, maka diundang rapat penyedianya, ya diteliti salahnya siapa. Kalau salahnya penyedia, ya penyedia kita buat pemberian kesempatan, so-cost meeting, ya bagaimana dia bisa mengejar atau tidak. Kalau nggak bisa mengejar, nanti dikasih lagi surat peringatan. Nggak bisa lagi, ya surat peringatan lagi, bisa diputus kontrak. Lanjut. Nah, ini keterlambatannya ini nggak sampai 5%, Pak. Cuma 1%, 2%, atau 4%, atau 4%, atau 3%. Tapi 3% ini kalau dikerjakan, kita hitung-hitung, ini akan melampaui tahun anggaran. Kenapa? Karena prestasinya setiap hari hanya 0,1. 0,1 ini kalau 3% butuh 30 hari ini untuk mencapai 3% aja, karena progresnya sehari cuma 0,1. Ya. Wah, ini kritis. Ya, maka harus cari solusinya supaya tidak terlambat. Jangan melampaui tahun anggaran lah. Lanjut. Nah, ini Pak ya, pengendalian waktu dalam kritis tadi. Kita undang rapat, kita beri kesempatan, ada uji coba dan sebagainya. Kalau nggak bisa mencapai lagi, kita kasih surat peringatan, uji coba dan seterusnya, yang nanti bisa berakibat putus kontrak. Ini kan 3 kali Pak ya, 3 kali surat peringatan. Kalau saya jadi BPK akan saya ubah Pak dokumen pengadaannya itu. 2 kali sajalah, kalau kerjanya cuma 4 bulan, surat peringatan 2 kali, uji coba 2 kali, Anda bisa saya putus kontraknya. Lanjut. Oke. Nah ini Pak ya, dibaca aja. Ini apa? Kritis-kritis ada surat peringatan. Intinya kalau kontrak belum berakhir, itu sebenarnya nggak bisa diputus langsung Pak. Kontrak belum berakhir, nggak bisa diputus langsung. Harus didahului apa? Didahului surat peringatan. Jadi secara keperdataannya ada namanya mekanisme surat peringatan. Surat peringatan normanya ini sampai 3 kali Pak, sampai 3 kali. Kalau kontraknya 6 bulan atau setahun bolehlah 3 kali. Kalau saya 4 bulan, 3 bulan saya ubah Pak. Cuma 2 kali saja lah surat peringatan bisa saya putus kontraknya. Lanjut. Lanjut. Nah, jadi kontrak bisa diputus tanpa menunggu penetapan hakim ya. Karena kita sudah menulis di kontraknya mengesampingkan pasal 1266, 1267 KUH Perdata. Lanjut. Berikutnya Pak, masalah serah terima. Masalah serah terima itu adalah tanggung jawab PPK. Tetapi PPK kan bukan Superman kan. Kalau PPK kompeten bisa serah terima langsung dengan penyedia. PPK mungkin kompeten Pak, tapi kan serah terima banyak Pak. Serah terima laptop, laptopnya ada 100. Ngecek satu persatu, nyalakan, hidup dan sebagainya, ngetes. Nah, mungkin PPK ya nggak sanggup lah kalau 100, maka bisa dibantu oleh staf pendukung. Bangun tadi kantor puskesmas, gedung puskesmas tadi, PPK-nya orang teknik ya dia kompeten, tapi dia kan ngerjain banyak kontrak-kontrak yang lain juga, maka dia nggak punya cukup waktu. Jadi PPK menurut saya syaratnya 2 Pak, kompeten dan punya cukup waktu. Kalau dia nggak punya salah satu itu, nggak punya dua-duanya, maka perlu dibantu oleh tim mendukung, tim teknis konsultan. Setelah diperiksa oleh tim mendukung konsultan, maka PPK bisa melakukan serah terima. Jadi PPK harus bisa mendelegasikan, membagi tugas ya. Tapi kalau dia kompeten dan dia punya waktu, bisa dilaksanakan sendiri. Oke. Next. Lanjut. Nah, ini Pak ya. Contoh serah terima.
Yang terjadi ini kontrak misalnya kontrak berakhir 30 November. Kontrak berakhir 30 November. Yang terjadi penyedia menyerahkan prestasi 100% di posisi 30 November. Kita baru sempat periksa, selesailah tanggal 4 Desember. Tanggal 1, 2, 3, 4, selesailah 4 hari meriksa. Setelah 4 hari meriksa, kita ternyata ada yang kerjanya cacat, defect. Ini apa? Rangka bajanya melengkung, ya, cacat. Ya. Ini keramiknya kurang. Ini keramiknya nggak sesuai spek dan sebagainya. Nah, terus gimana Pak? Kata kontraktor, ya kamu kerjakan, kamu perbaiki lagi. Butuh berapa lama tuh? Rangka bajanya melengkung, keramiknya nggak sesuai, harus kamu bongkar semua itu. Wah itu Pak butuh 3 minggu. Oke ya, kamu kerjain 3 minggu. Kena denda nggak? Ya kena denda. Kamu kan harusnya selesai 30 November semuanya. Pak, harusnya nggak kena denda lah. Bapak kurangilah 4 hari ini. Wah, kita ribut. Apakah hidup kita selalu ribut dengan kontraktor semacam itu? Ya, nggak enak jadi PPK selalu ribut. Nah, maka harus kita atur. Kita atur di mana? Diatur di PCM. Jadi ketika PCM, ketika penyedia presentasi RMPK, kita tegaskan pada penyedia, kontrak ini berakhir kapan? Loh, yang buat kontrak kan Bapak? Iya, berakhir kapan? 30 November, kata penyedianya. Oke ya, nanti kamu jadwalkan di RMPK ini 10 November ada namanya kunjungan pertama. Terus kunjungan kedua kapan Pak? 30 November? Enggak, kunjungan yang kedua 26 November. Nah, maka dibuatlah di dalam RPK-nya. Ternyata setelah tanggal 10 November, ya, kita lakukan kunjungan dengan siapa? Dengan PPK, tim teknis, konsultan hadir mengecek, mengukur dan sebagainya. Hasilnya berapa? Mana yang cacat dan sebagainya. Progres fisik berapa? Nah, ternyata mencapai 97%. Lumayan dah 97%. Apa kata kontraktornya? Betul kan Pak? Belum 100%. Karena belum berakhir Pak, belum 30 November. Enggak apa-apa, kamu udah bagus ini 97%. Bapak akan jadi datang Pak tanggal 26 November. Iya, kita semuanya akan datang 26 November. Di tanggal 26 November, ya, kita ukur-ukur kembali, selesailah 100% di 26 November. Terus kita berkata sama penyidiknya, tolong ya nanti tanggal 30 November kamu buat berita acara serah terima. Oh, kalau itu Pak, sudah ada Pak, tinggal ngeprint aja Pak. Hari ini sudah ada. Oke, kita tunggu ya, sambil ngopi-ngopi kamu print. Nah, ternyata 2 jam selesai semua tanda tangan. Penyidiknya senang, Pak, ini kontraknya enak ya. Kita nggak ribut. Ribut gimana? Ya biasanya ribut Pak kalau serah terima begini Pak, ada yang cacat, kurang dan sebagainya. Ini nggak ribut, nggak terlambat dan sebagainya. Enak Pak, kata penyedia. Ya harus begitu. Penyedia itu teman kita, mitra kita dalam pencapaian output kinerja kita. Bukan menjadi musuh-musuh kita. Teman kita dalam kebaikan, bukan dalam kolusi dan sebagainya ya. Ya seperti itulah. Artinya kontrak itu harus di manajemen. Kontrak itu harus diatur supaya enak berkontrak itu, tidak menjadi banyak masalah. Lanjut. Nah, ini Pak ya tadi udah kita jelaskan mengenai peran konsultan perencana. Hari ini perencana diartikan juga sebagai perancangan ya. Nanti Bapak lihat perbedaannya apa. Lanjut aja. Ini pembayaran konstruksi ya. Biasa ini ya, 95% kalau selesai 100% dan 5% ketika masa pembayaran selesai. Lanjut. Nah, ini konsultan pengawas ya. Kita harus memastikan kontrak konstruksi dibayar 90% ketika gedungnya selesai 100%. 10% ketika masa pemeliharaan. Oke. Ini konsultan MK ya. Oke, seperti itu ya. Bapak Ibu, hindari perpanjangan waktu. Hindari perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu itu bisa terjadi karena apa? Perpanjangan waktu bisa terjadi karena ada penambahan ruang lingkup. Yang semula tadi bangun gedung puskesmas, ternyata kita tambahin, tolong dong dikerjain paling halaman sama pagar. Lupa kalau Bapak tambahin paling halaman sama pagar, itu berarti saya perlu tambahan waktu. Nah, tambahan waktu tanpa kena denda. Bisa juga perpanjangan waktu itu karena apa? Karena peristiwa kompensasi.
Selain kita bangun gedung sekolah, ternyata ketika bangun itu ada lagi ujian nasional. Tolong ya berhenti 2 minggu selama ujian nasional. Pak, kalau Bapak hentikan saya, tolong nanti diberi perpanjangan waktu tanpa kena denda keterlambatan. Kalau perlu Pak ditambah biaya Pak. Kenapa? Selama 2 minggu ini kan tukang ada di lokasi Pak. Perlu biaya makan dan sebagainya. Jadi perpanjangan waktu tanpa denda karena apa? Peristiwa kompensasi. Yang ketiga, perpanjangan waktu karena force majeure, keadaan darurat. Pak, ini ada banjir dan sebagainya. Terus kenapa? Nggak bisa lewat Pak material-material saya. Kan bisa lewat jalan yang di sebelahnya. Oh iya ya bisa Pak ya. Ya kalau gitu nggak perlu perpanjangan waktu. Jadi perpanjangan waktu bisa diberikan kalau 3 hal ya. Ada apa? Penambahan ruang lingkup. Yang kedua peristiwa kompensasi. Yang ketiga keadaan kahar force majeure. Dapat ya, tidak harus. Harus. Enggak, coba dihitung dulu lah secara teknisan. Ternyata bisa digeser-geser kerjaan yang lainnya. Berarti nggak perlu dikaji. Jadi pada waktu itu dapat. Tidak harus. Berikutnya, hindari pemberian kesempatan. Hindari pemberian kesempatan. Apalagi melewati tahun anggaran. Ya, hindari pemberian kesempatan. Kalau melewati tahun anggaran, tambah rumit. Bagaimana memperpanjang ketua pengawas, bagaimana memperpanjang tim teknis, bagaimana pembayaran tahun depan, dan sebagainya. LSM nanti teriak-teriak, dan sebagainya. Pusing. Jadi hindari pemberian kesempatan. Walaupun aturan itu boleh. Bapak Ibu, saya yakin semuanya pernah naik pesawat. Semuanya saya yakin pernah naik pesawat. Di pesawat kita ada pintu darurat. Ada pintu darurat. Dalam 10.000 penerbangan, dari Jakarta atau dari Surabaya ke Makassar, Surabaya ke Papua, Surabaya ke Banjarmasin, dalam 10.000 penerbangan tidak pernah dibuka sekalipun pintu darurat tadi. Tidak pernah dibuka sekali. Loh, ini ada 100 kontrak konstruksi. Dalam 100 kontrak konstruksi ternyata ada 45 kontrak diberi pemberian kesempatan. Nah, itu berarti kan nggak tepat. Boleh-boleh saja kalau sifatnya memang urgent, darurat, tapi sebaiknya jangan. Jangan diberi pemberian kesempatan. Rumit hidupnya. Lanjut. Jadi hindari kontrak keterlambatan. Hindari kontrak lambat. Kalau melewati akhir tahun, kalau itu urgen terpaksa, minta pendapat kewenangan dari PA KPA. Diperbolehkan nggak? Berikutnya, kita pastikan nulis denda keterlambatan dari nilai kontrak, jangan dari sisa kontrak. Berikutnya, lakukan pengendalian kontrak. Sejak apa? Membuat anggaran. Sejak buat rancangan kontrak. Dikendalikan dari awal kontrak, dari waktu ke waktu. Ya, jangan ribut di akhir kontrak. Lakukan serah terima terakhir dengan smooth, dengan smart, dengan enak dan sebagainya. Jangan dibuat kontrak itu berakhir Desember. Itu namanya pengendalian kontrak. Banyak yang akan kita bahas mengenai pengendalian kontrak. Lanjut. Ya, saya pikir ini aja yang Bapak Ibu perlu sampaikan. Ya, kalau gitu Pak rumit Pak. Kalau rumit, saya menyampaikan ini Pak. Nanti kalau ada waktu bisa digunakan ya. Bawahnya lagi Pak Mulis. Next. Bawah lagi. Ya. Jadi sebaiknya PPK mempunyai apa? Procurement plan. PPK mempunyai procurement plan. Di bawahnya lagi setelah tadi semoga bermanfaat masih ada lagi. Nah, PPK harusnya mempunyai procurement plan. Procurement plan itu bentuknya apa? Ya, kita langsung ke tabelnya aja lah. Coba ke bawah lagi, terus. Ini nih. Jadi kita tulis nama kegiatannya apa, sejak ide kegiatan, pengusulan anggaran ya. Ide kegiatan itu apa? Visi, misi, tupoksi dan sebagainya. Usulan anggaran, persiapan kegiatan, persiapan pengadaan, proses pengadaan, pelaksanaan kontrak, serah terima kerjaan, pembayaran, perencanaan aset, audit. Jadi kita sudah membayangkan Pak, semuanya kita isi semuanya ini. Jadi nanti auditnya kan, audit kita kan nanti di bulan apa? Januari, Februari 2004 kan. Kita sudah mempersiapkan apa saja yang nanti akan diaudit. Berarti berkasnya harus lengkap dan sebagainya. Aturan terkaitnya mana-mana. Kita isi semua Pak dari waktu ke waktu ini. Kita buat sekarang. Jadi kita sudah melakukan apa? Mitigasi risiko dengan ini. Jadi hidup kita harus 4L Pak ya. Ini mantra lagi ya, hidup kita harus 4L. L yang pertama apa? L yang pertama legal. Update legal, update peraturan. Jadi kita harus update peraturan, kita tulis di ini. Baris 3, peraturan terkait kita isi semuanya.
dalam setiap tahapannya aturan-aturan apa? Aturan atau apa saja yang kita perlukan yang berhubungan dengan pekerjaan ini. Jadi kita L pertama legal, yang kedua adalah logika. Logika, kita harus punya logika. Ya contoh tadi semen tadi, semennya 6 miliar. Ya logikanya harusnya harga distributor lah. Kalau nggak didapat ya harga toko lah kita diskon. Logika. Yang ketiga, lengkap dokumentasinya. Ya, inilah performance plan adalah lengkap dokumentasinya. Jadi kalau diperiksa nanti dokumen ini yang akan berbicara. Yang keempat, lunas tidak bermasalah. 4L ini. Ya, silakan Bapak Ibu gunakan performance plan ini, bisa diedit sesuai kebutuhannya, sehingga ketika Bapak Ibu dimutasi atau pensiun, kalau nanti dipanggil-panggil APH, tinggal buka performance plan-nya ini aja. Demikian Pak Mulis yang saya sampaikan, mungkin dosisnya nggak perlu banyak-banyak lah, kita diskusi aja, santai aja. Terima kasih. Baik, Pak Muji, terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa nih. Banyak sekali mantra-mantra ya, Pak Muji. Kalau di ngaji pengadaan, banyak ijtihadnya yang harus dilakukan. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau mau diskusi, mau silakan di kompor saya, atau silakan Bapak Ibu di chat view. Mungkin dari teman-teman, khususnya teman-teman PUPR nih, silakan. Kemarin banyak yang meminta untuk terkait dengan kontrak. Silakan dari teman-teman yang lain, mungkin dari teman-teman di luar Kediri, silakan kalau mau diskusi. Jarang-jarang nih untuk menghadirkan Pak Muji ini. Silakan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada Pak Arbain nih. Silakan Pak Arbain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muklis dan Pak Muji. Saya mau bertanya terkait jasa konsultansi nih Pak. Jasa konsultansi, kalau untuk pelaksanaan pemilihannya, untuk jasa konsultansi perancangan nih Pak, perancangan. Nah, di sana kan kontrak yang digunakan adalah kontrak lansam Pak ya. Nah, apakah yang berdasarkan pembayaran HPS yang disusun itu kan itu penyusunannya bukan berdasarkan remunerasi biaya personil dan non personil. Kalau untuk bangunan, apakah kalau untuk selain bangunan juga sama atau seperti apa Pak? Atau pembayarannya RAB-nya HPS-nya juga sama seperti yang konsultan pengawas begitu Pak. Mohon pencerahan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arben. Pak Arben bertanya mengenai konsultan perencanaan. Mungkin yang di luar konstruksi ya? Atau yang konstruksi? Konstruksi aja lah yang kita bahas dulu. Jadi konstruksi ketika membuat HPS, kita perlu berapa tenaga konstruksi? Misal tenaga ahlinya, misalnya 3 orang. 3 orang akan bekerja berapa bulan? 2 bulan. Jadi A, B, C. Ya, anggap aja sama lah 20 juta. 20 juta kali 2 bulan 60. 60 kali 3 180. 180 juta untuk biaya personilnya. Untuk non personilnya misalkan 30 juta. Berarti total 210 juta. Nah, itu adalah kertas kerjanya. Ketika dibuat HPS-nya adalah 210 juta. Tidak di breakdown lagi di HPS-nya. Ini apa? Biaya personil non personil berapa? Jadi HPS-nya adalah 210 juta HPS-nya. Tapi kertas kerjanya dari biaya personil non personil. Jadi ketika menjadi HPS adalah 210 juta. Ketika kontrak itu juga, kontrak misalnya ditawar 190 juta. Maka kontraknya di breakdown dari 10% dari 190 juta adalah buat apa tadi? Rancangan kasar dan sebagainya. Jadi bukan muncul lagi di HPS biaya personil non personil, di kontrak juga tidak muncul lagi biaya personil non personil. Yang muncul adalah sub output. Tetapi untuk mencapai harga HPS tadi, dasarnya ya kertas kerjanya ya itu tadi Pak. Biaya personil non personil kertas kerjanya. Jadi kertas kerja itu kalau untuk konsultan perancangan berencana adalah biaya personil non personil, kertas kerjanya. Kalau HPS-nya tidak, HPS-nya ya langsung totalnya itulah menjadi HPS-nya. Harusnya adalah 210 juta.
Untuk konsultan yang lain gimana? Konsultan lain yang sifatnya lamsam, konsultan lain yang sifatnya buat apa? SOP, membuat apa dan sebagainya. Ya seperti itu, Pak. Tidak biaya personil non personil. Kalau kita masih menulis biaya personil non personil di kontrak kita, itu nanti ditanya sama auditor. Ini dibayar berapa? Konsultan A, B dan sebagainya. Jadi kalau bentuknya lamsam atas sub output, misalnya sub outputnya 10%, auditor nggak perlu tanya, ini dibayar berapa? Ini dibayar sudah tercapai nggak? Hasil apa tadi? Rancangan kasarnya bisa diterima nggak? Kalau bisa diterima ya dibayar 10%. Seperti itu, Pak Arba'in. Benar, Ya, Pak. pada saat kita melakukan pemilihan nih Pak, kan yang mau dievaluasi kan personilnya nih Pak. Sedangkan yang kita upload adalah outputnya tadi Pak. Itu bagaimana metodenya Pak ya? Oh gitu ya. Jadi kita Ya, upload tadi HPS-nya 210 juta total gitu ya. Terus sekarang ya, ditawar sama dia 190 juta. Gimana cara ya. negosiasinya? Ya kita minta Pak kepada dia, bagaimana rincian hargamu? Nah, gitu Pak. Ketika negosiasi diminta Pak rinciannya. Rinciannya kenapa kamu 190 juta? Nah, di situ Pak kita nego. Oh, jadi totalnya saja yang disampaikan Pak ya, total secara menyeluruh gitu Pak ya? Ya, tapi kalau untuk keluar negosiasi diminta Pak rinciannya. Oh, siap Pak. Ya, Itu ya, bisa dipahami. siap Pak ya. Kasih Pak. Dari Pak. Karena jadi kontrak, kalau sepakat 190, itulah kontraknya 190. Nggak perlu ada rincian-rincian. Rincian tadi hanya kan negosiasi. Satu lagi Pak, artinya gini, ketika dia kan penyedia tidak mengetahui nih Pak, apa saja rinciannya sebenarnya. Apakah itu dengan 190 tadi dia sendiri memikirkan itu, sedangkan yang di PPK kan pasti berbeda karena dia tidak tahu rincian kebutuhan personil yang ada di situ. Itu bisa saja terjadi perbedaannya Pak, atau bagaimana? Ya enggak dong, kita kan udah minta speknya, minta tenaga ahli, wali kasihnya ini, udah kita tulis itu Pak. Kerja 2 bulan, dia bisa merumuskan angka Pak, sama dengan APS kita, sama dengan tadi kertas kerja APS kita dia. Ya, siap. Artinya ini berlaku untuk selain kalau di dalam Permen PU nomor 22 tahun 2018 kan khusus bangunan gedung negara tuh Pak yang menjelaskan itu. Berarti juga berlaku untuk jalan, irigasi gitu Pak ya. Kalau untuk kontrak Kalau gedung negara kan banyak rinciannya tadi. Panjang kasar, dan sebagainya. Kalau yang lain lebih sederhana Pak. Mungkin laporan awal, laporan pertengahan, laporan akhir, ya itu kan di sub-subkan juga Pak. Subnya nggak banyak untuk sumber daya air sama jalan gitu. Itu kan Pak, model Pak. Bapak bisa memperbanyak detail juga bisa, ya kan? Oh iya Pak, ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Itu ya, yang sering terjadi itu tadi, Pak, kontraknya dan perancangan itu masih biaya personil non personil, kan? Bukan output gitu. Silakan. Cukup Pak Arba'in? Ada yang sampaikan lain? Ya. Cukup Pak, cukup. Terima kasih Pak Arba'in. Bapak Ibu silakan. Silakan yang mau menyampaikan secara langsung. Nah ini teman-teman PUPR Kota Kediri mana nih? Silakan Mbak Nanti, Mbak Mary, teman-teman. Silakan Bapak Ibu. Ya. Nah ini malah di teman-teman di usulan topik ini ngeri-ngeri nih Pak Muji yang saya baca ini. Terkait dengan multi-use, terkait dengan pekerjaan terintegrasi, konstruksi terintegrasi. Padahal kan nggak ada Pak Muji Kota Kediri. Oh ada sana, multi-use ada. Nah ini nggak ada Pak. Ini ada permintaan materi untuk multi-use, untuk pengadaan konstruksi terintegrasi. Wow. Ya harus Pak, itu kan Kediri kan metropolitan, ada bandara dan sebagainya. Di bandaranya. Nah ini dari PPBJ sendiri ini, silakan. Dengan Mas siapa ini? Oh, Mas Sugeng. Ayo Mas Sugeng, monggo silakan. Monggo. Makasih Pak Muklis.
Selamat pagi Pak Muji. Pagi. Ini Pak Muji, saya ingin bertanya tentang masalah pekerjaan konstruksi, Pak Muji. Misalnya ada rencana untuk membangun konstruksi gedung sebanyak 8 lantai, yang rencananya itu dilakukan secara bertahap. Misalnya tahap 1 tahun ini itu 4 lantai, tahun kedua, tahun depan itu tahap 2 banyak 4 lantai lagi. Nah, pada waktu tahap satu setelah selesai dilakukan, itu kan selesainya mungkin di sekitar November gitu ya. Nah, itu kan masa pemeliharaannya kan mungkin kita ambil sekitar 6 bulan. Dan 6 bulan itu kan sudah melewati akhir tahun. Nah, itu gimana dengan tahap 2-nya, Pak Muji? Apakah dapat dilaksanakan dalam masa pemeliharaan pekerjaan yang tahap 1 atau menunggu sampai habis masa pemeliharaan yang tahap 1 itu? Gitu aja, Pak Muji. Terima kasih. Ya, itu berarti jawabannya adalah secara keteknisan, Pak. Jadi secara teknisan kita udah bangun 4 gedung, bisa nggak dilanjutkan 4 gedung tadi? Ya. Ya. Jadi ada namanya MC0 untuk yang kontraktor yang melanjutkan tadi, ya. Ya. Sedangkan 4 gedung di bawahnya itu kan ada punya lantai, punya tiang dan sebagainya. Ya itu menjadi tanggung jawabnya penyedia sebelumnya, Pak. Jadi masih berlaku, Pak, 6 bulannya untuk penyedia berikutnya. Ya. Tetapi nanti kalau akibat kerusakannya adalah yang dari penyedia yang lantai 5 dan 8, berarti kan tanggung jawabnya lantai 5 dan 8 kalau ada kerusakan. Nah, ini aspek keteknisan tadi. Jadi penyedia masih bertanggung jawab atas masa pemeliharaan berikutnya dalam hal itu bukan tanggung jawabnya kerusakan akibat. Nah, itu Pak. Jadi dalam MC0 perlu dipertemukan Pak antara kontraktor sebelumnya sama kontraktor yang baru itu. Supaya jelas tanggung jawabnya di sana, Pak. Ya. Begitu, Ya, Pak. karena kan ada pada tahap mungkin ada pada tahap pelaksanaan tahap 2 itu kan ada mungkin saja kan mengakibatkan kerusakan yang ada di tahap 1 gitu. Jadi tanggung jawabnya masih di penyedia yang di tahap 1. Itu istilahnya kan kalau masih dalam masa pemeliharaan itu boleh nggak maksudnya untuk menambah pekerjaan yang di atasnya gitu, Pak? Iya. Kembali tadi Pak, secara keteknisan. Jadi kalau secara teknisan itu bisa dan itu ya bisa. Bisa aja gitu. Bisa aja. Ya. Gitu. Jadi jawabannya bukan bisa nggak bisa Pak. Secara keteknisan bisa nggak? Oh itu harus kering dulu Pak. Misalkan betonnya harus kering dulu. Misalkan. Iya. Oh, nggak perlu keringnya cuma seminggu 2 minggu bisa lanjut. Nah, jadi jawabannya secara keteknisan. Saya jawab secara boleh nggak? Boleh. Oh nggak boleh Pak itu harus Iya. kering dulu betonnya. Jadi secara keteknisan tuh. Ya berikutnya masa pemeliharaan ya 6 bulan. Saran saya Pak ya masa pemeliharaan itu jangan 6 bulan lah untuk konstruksi. Kalau perlu 12 bulan. Kan lebih untung kita kalau semakin lama. Ya. Ternyata 12 bulan tadi ada pintunya nggak berfungsi dan sebagainya akibat memuai dan sebagainya kan bukan masalahnya kontraktor yang 5 dan 8. Berarti harus diperbaiki Pak pintu yang memuai tadi nggak bisa digunakan dalam masa pemeliharaan tadi. Tetapi kalau ada tadi batako yang jatuh kena kacanya jendelanya lantai bawah itu berarti kan yang salah yang ngerjain lantai 5 dan 8 itu yang harus tanggung jawab gitu Pak ya. Oh gitu. Ya, makasih Pak Muji atas pencerahannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan langsung dengan Pak Muji atau mungkin diklik ketik di chat Zoom. Silakan, baik yang dari Kota Kediri atau mungkin dari luar Kota Kediri, silakan kalau mau diskusi ngaji bareng, minta mantranya Pak Muji, ya kan? Atau mungkin ada permasalahan minta ijtihad yang terbaik untuk kita itu bagaimana gitu. Jangan hanya bicara pasal dan ayat di Pak Muji ya, gitu. Yang terbaiknya bagaimana sebaiknya. Silakan Bapak Ibu kalau mau disampaikan secara langsung dengan Pak Muji. Atau mungkin sudah cukup Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan kita pada hari ini. Besok terkait dengan pengadaan langsung Bapak Ibu, terkait dengan perencanaan dan persiapan di pengadaan langsung dengan narasumbernya dengan Mbak Ari dari bagian pengadaan barang jasa. Nah ini silakan Pak
Koko, Pak Koko ini. Silakan Pak di klik unmute Pak. Dari Ya, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Selamat pagi, Pak Muji Santoso. Silakan. Menyambung dari yang disampaikan Pak Sugeng tadi ya, terkait dengan perencanaan bangunan gedung. Ada tahap 1, 4 lantai, tahap 2, 2 lantai. Nah, apakah hal semacam itu bisa dikatakan satu perencanaan bangunan gedung yang baik? Karena faktanya dari teman-teman PUPR sendiri tidak pernah melakukan secara bertahap ya. Kalau bangunan gedung biasanya sekaligus gitu. Ke depan, Kota Kediri ini kan akan banyak bermunculan bangunan gedung lantai banyak. Sangat dimungkinkan nanti untuk bangunan gedung OPD di Kota Kediri ini akan bermunculan bangunan mungkin 4 lantai ke atas. Nah, sebaiknya apa hal yang kita persiapkan supaya perencanaan kita lebih baik? Satu sisi saya pribadi memang sebaiknya untuk pembangunan gedung sekaligus jadi gitu. Jadi tidak ada tahap kedua atau mungkin lebih. Nah, seperti itu Pak. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, untuk jasa konsultansi. Ketika PPK ini akan menyusun HPS, tapi dari posisi kegiatan konsultasi kita itu untuk memutuskan spek kegiatannya apa aja ya. Nah, itu hal-hal apa ya yang perlu kita jadikan poin perhatian kita sehingga nanti itu menentukan untuk menyusun HPS kita itu. Jadi misalnya ada jasa konsultasi penyusunan dokumen insentif, disinsentif nih misalnya. Nah, kita mau menyusun speknya itu apa aja yang harus kita tentukan sehingga nanti itu berpengaruh ke HPS yang akan kita susun. Memang sudah ada anggarannya sekian gitu. Tapi untuk menuju HPS-nya itu kan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, itu saja. Terima kasih Pak Muji Santoso. Terima kasih Pak Hairil. Dari dinas mana nih Bapak ini? Dari PUPR Kota Kediri, Pak. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, jadi sangat mungkin Kediri ya kalau mau berkembang ya jangan biasa-biasa aja, harus luar biasa ini. Karena nanti ada bandara dan sebagainya, ya bisa lebih banyak lagi yang bisa dilakukan. Ya, ketika lebih banyak bisa dilakukan berarti bagaimana? Nanti bisa bangun gedung melebihi 4 lantai dan sebagainya. Jadi saran saya Pak ada 2 cara Pak. Pertama kita membuat bisa 3 cara ya, multi-use. Kita bisa memulti-use-kan. Ya, multi-use berarti itu harus ada penganggarannya, harus ada persetujuan Pak dari wali kota, kepala daerah, dan dewan. Bahwa ini akan dianggarkan 3 tahun. Artinya kalau ada jaminan multi-use tahun depan pasti itu ada anggarannya, diutamakan ada anggarannya multi-use. Ya, itu lebih bagus Pak. Jadi bisa sekaligus dikerjakan, multi-use, sehingga tidak tender berkali-kali, tidak pengadaan berkali-kali setiap tahunnya. Sehingga tadi bingung bagaimana masa pemeliharaan dan sebagainya. Yang kedua bisa menggunakan skema integrasi Pak, desain elbits. Jadi kita nggak usah memilih konsultan bencana sama kontraktornya, kita gabungkan menjadi satu desain elbits. Ya, mudah-mudahan dengan waktu setahun bisa selesai secara desain elbits. Ya, itu. Yang ketiga tadi ya dibuat potongan-potongan tadi, ya potongan per tahun tadi. Ya, jadi ada 3 cara. Ya, silakan optimasinya ini cocoknya di mana. Oh mungkin nggak bisa Pak multi sekarang karena mungkin ini tahun pemilu wali kotanya nggak bisa 3 tahun ini. Ya, berarti yang kedua, bisa nggak dibuat secara desain elbits atau dibuat dipotong-potongan tadi? Begitu Pak, ada 3 cara. Berikutnya tadi Bapak mau pengadaan konsultan. Pengadaan konsultan speknya bagaimana? Ya, speknya adalah kerangka acuan kerjanya gimana? Pertama kita butuhkan kualifikasi konsultannya seperti apa? Kita nilai dulu Pak, kerjaan tadi bisa nggak dilakukan oleh konsultan perorangan? Yang membuat insentif dan sebagainya, konsultan perorangan. Kalau konsultan perorangan berarti bisa Pak, Bapak bisa memakai skemanya angka Inkindo, atau kalau itu
skema jadi konsultan konstruksi. Jadi remunerasi individu Bapak kalikan koefisien Jawa Timur dikalikan 55%. Nah, jadilah kita buat APS 5 menit aja selesai kalau memakai angkanya individu. Cukup satu sumber saja selesai buat APS. Yang kedua, kualifikasi tenaga ahlinya. Berapa orang? 1 orang, ya. Itu syaratnya apa dia? S1 atau S2. Kalau nggak tahu Pak, coba tanya yang pernah membuat. Di sana disyaratkan apa? S1, S2. Bagusnya S1 atau S2 itu mengenai kualifikasinya. Yang kedua, untuk ngerjain itu dia harus punya sertifikat apa? Atau ijazah apa yang cocok? Ya, ijazah apa yang cocok? Apakah ijazah akuntansi atau ijazah teknik itu? Ya, jadi kualifikasinya Pak, dia sarjana apa? Dia jurusan apa? Terus pengalaman. Berapa tahun yang kita minta? Kalau pengalaman cenderung kita minta 5 tahun, 10 tahun. Kalau saya enggak, Pak. Saya biasanya memilih yang sudah pernah mengerjain 2 kontrak atau 3 kontrak. Itu lebih gampang, Pak, daripada saya nyarikan 5 tahun, 10 tahun. Nah, jadi saya yang sudah pernah mengerjakan kerjaan ini yang sama 2 kali. Ya, itu lebih sederhana seperti itu. Itu salah satu bagaimana membuat spek. Ketika Bapak masih ragu, ya Bapak harus sourcing, menggali informasi. Tanya pada konsultannya, Pak. Tanya yang sudah pernah berkontrak. Mungkin di situ aja sudah pernah. Nah, Bapak tanya ke sana. Nah, minta Pak Muklis lah SPPJ, Pak. Oke, itu Pak ya. Ya. Tambahkan? Monggo. Cukup. Oke, sip. Makasih Pak Haris. Selanjutnya silakan Pak Mulyono. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Muklis. Mulyono dari Pertanyaan saya dari Dinas PU, Pak. monggo. Pertanyaan saya ilustrasinya seperti ini. Jika ada bangunan seperti plengsengan, setelah 105 pertama itu kan masa pemeliharaan, Pak. Tetapi pada masa pemeliharaan itu ada bencana seperti gempa bumi misalnya, sehingga plengsengan itu rusak. Nah, ini kerusakan ini menjadi tanggung jawab siapa, Pak? Penyedia ataukah kita? Itu Pak, terima kasih. Ya, Mas Pak. Jadi kita membangun satu kerjaan konstruksi lah. Misalnya ini di pinggir tebing, tebingnya kelihatan retak-retak dan sebagainya. Nah, kita harus mengingatkan, penyedia, tolong dong membuat pengaman dan sebagainya supaya tidak terjadi bencana, Ya, kalau penyedia yang tidak mengerjakan itu, kalau terjadi kerusakan ya tanggung jawabnya penyedia. Tetapi kalau ini tadi tidak ada warning seperti itu, misalkan ada terjadi gempa atau terjadi banjir dan sebagainya, ya maka kalau ada kerusakan bukan tanggung jawabnya penyedia. Pak, ini ada terjadi gempa, Pak. Buktinya ini dari BMKG dan sebagainya, akibatnya ini retak atau rubuh, Pak. Nah, kalau itu penyedia suruh ngerjain dan kita perlu menganggaran kembali, Pak. Ya, jadi kita harus melihat apakah kerusakan yang sudah bisa kita perkirakan, ya kita perkirakan tadi Pak, tapi mau longsor tadi kita minta penyedia kamu harus buat ini pengaman supaya nggak kena bangunan ini, ya pelengsengan dan sebagainya tadi istilahnya. Nah, tapi kalau itu kondisinya tidak dapat diperkirakan sehingga terjadi bencana sehingga itu rusak, ya itu maka menjadi bukan tanggung jawabnya penyedia, Ya, tapi kalau ini akan menjadi titik kritikal dan sebagainya, ya Bapak bisa libatkan lah inspektorat ini supaya tidak terjadi kerugian negara gimana nih? Kita anggarkan kembali atau bisa kita terima kerusakan ini. Ya, maka tadi Pak risiko harus kita bagi Pak dengan inspektorat dan sebagainya. Walaupun mungkin Bapak lebih ngerti lah secara orang teknis. Tetapi kita perlu banyak punya jaring-jaring pengaman. Gitu Pak Mulyono ya. Gimana? Saya mau ditambahkan? Nggih, terima kasih. Berarti kalau itu terjadi bukan karena kebiasaan. Contohnya Kota Kediri ini kan jarang terjadi gempa. Dari perencanaan tidak pernah merencanakan bangunan yang kuat terhadap gempa. Tapi ketika masa pemeliharaan itu terjadi gempa, berarti itu tanggung jawab kita, nggih Pak, karena di luar yang direncanakan. Iya, tanggung jawab kita Pak. Tapi kita buat jaring-jaring pengaman tadi Pak ya, melibatkan inspektorat atau orang-orang ngerti secara teknis lah. Gitu Pak. Oke Pak, terima kasih. Pak,
supaya tidak ada ini Pak Muji ya, kerugian negara lah. Tidaknya melibatkan pihak lain, orang apa, khawatirnya nanti ada penerangan kalau dianggarkan lagi, ini kan jadi. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang didiskusikan, semakin menarik ini Bapak Ibu. Sudah jam 10.39. Silakan Bapak Ibu kalau mau disampaikan atau mungkin cukup kegiatan kita pada siang hari ini. Satu lagi Pak Mulis, sekarang kan era katalog e-purchasing. Era katalog e-purchasing kan ada kontrak-kontraknya juga. Kontrak-kontrak katalog e-purchasing itu harus juga dimitigasi. Ya, ternyata kontraknya berakhir, barangnya nggak pernah dikirim. Ya, itu contohnya misalnya pengadaan obat. Ya, obat maunya apa? Kontraknya 3 bulan. Ternyata setelah 3 bulan kontraknya baru dikirim semuanya. Ketika dikirim semuanya kan orang sehat. Ketika dibutuhkan orang sakit meninggal dunia karena nggak ada obat. Maka kita harus bisa mendetailkan kebutuhan. Ternyata kebutuhan kita selama 3 bulan obat harus ada setiap minggu. Ya, maka kita tulis di kontrak kita, obat harus kirim setiap minggu. Dibaca sama penyidik, Pak, kalau setiap minggu, oh kebutuhannya setiap minggu Pak, kata penyidik. Iya, saya sanggupnya 2 minggu Pak. Oh, ya udah, dealnya 2 minggu lah. Ya, kan lumayan nih, tiap 2 minggu dikirimlah obatnya. Maka kita tulis obat harus kirim setiap 2 minggu. Kalau terlambat dikenakan denda. Ya, kalau diulangi lagi minggu depannya lagi dapat surat peringatan. Diulangi lagi dapat diputus kontraknya. Ya, sehingga kita dapat mendetailkan antara kebutuhan kita di kontrak kita. Jadi kontrak kita e-purchasing, Bapak Ibu, itu harus juga dimitigasi, di value for money kan agar kontrak e-purchasing bisa berjalan dengan baik. Ya, sehingga tahulah penyedia kebutuhan kita. Jangan sampai zamannya sudah e-purchasing gampang dan sebagainya, kenapa masih nggak sukses juga kontraknya. Nah, itu berarti kontrak kan harus dirancang dengan baik, dimitigasi dengan baik kontrak-kontrak e-purchasing kita. Sehingga tujuan-tujuan pengadaan kita bisa tercapai, kontrak bisa tercapai dengan baik. Karena penyedia tahu, oh ternyata kebutuhannya setiap minggu. Dia kirim tadi setelah 3 bulan ternyata penyedianya. Tapi setelah tahu setiap seminggu sekali, ternyata titik temunya setiap 2 minggu sekali. Misalkan begitu. Apalagi kalau dia bisa setiap minggu. Jadi pesan saya untuk kontrak e-purchasing, Bapak harus mitigasi risikonya, kebutuhannya bagaimana, sehingga kontrak kita bisa sukses, termasuk kontrak e-purchasing kita. Terima kasih. Pak Muji, luar biasa nih. Ini sudah menjadi ikhtiarnya tadi itu ya. Jadi bagaimana terkait dengan pengendalian ya mengendalikan melalui kontrak-kontrak yang baik Pak Muji ya. Jadi diharapkan di situ nanti tercapai output yang dengan pengendalian melalui kontrak-kontrak. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup kegiatan kita pada siang hari ini. Tadi Pak Muji sudah termasuk closing statement belum Pak Muji? Mungkin ada closing statement kita pada hari ini di gaji pengadaan. Bagaimana? Kurang jelas. Mungkin ada closing statement Pak Muji kegiatan kita pada gaji pengadaan atau ijtihad yang terbaik lah dalam. Ya, Bapak Ibu, kita harus melakukan pengendalian kontrak sejak awal kontrak sampai berakhirnya kontrak. Jangan kita menyalahkan UKBPJ, oh penyedianya ini jelek dan sebagainya. Bukan itu. Jelek pun kalau bisa kita kendalikan, semoga akan sukses juga kontrak kita. Yang bagus dipilih UKBPJ, kalau tidak kita kendalikan juga akan berantakan juga. Jadi kuncinya di pengendalian, bukan di UKBPJ kuncinya. Demikian saya sampaikan, semoga kegiatan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap, dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Wassalam. Pak Muji. Yang disampaikan Pak Muji tadi bukan pesanan saya ya, Pak Muji ya. Jadi menyalahkan UKBPJ gitu. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan di sisi baik, terima kasih Pak Muji, luar biasa. Semoga ada suatu materi. Bapak Ibu, jangan lupa bisa bergabung di pengadaan langsung, terkait pengadaan langsung, perencanaan, persiapan dengan Mbak Ari Bersita Pari dari JPTJ yang pengadaan barang jasa. Mohon maaf jika selama kegiatan ada kesalahan, mungkin ada gangguan, selamat menjalankan dan selamat
menikmati teh-tehnya yang sudah cair. Saya akhiri kegiatan kita pada hari ini. Salam